Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para santri sekalian, Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala di kesempatan hari ini bisa kembali melanjutkan pelajaran kita di madah tajwid, madah hadis. Ya. Hadis yang kedua atau di sini sebagai hadis yang ke-27 kalau urutan dari semester 1, kaitannya tentang hukuman ataupun larangan durhaka kepada kedua orang tua. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ragima an thumma ragima an thumma ragima anfu. Qila man ya Rasulullah? Qala man adraka abawayhi indal kibari ahadahuma aw kilayhima falam yadkhulil jannah. Rugilah seseorang, ya, benar-benar merugi, betul-betul dia akan merugi. Kemudian ditanyakan kepada Nabi, siapakah orang tersebut ya Rasulullah? Beliau bersabda, ya, barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya, ya, sudah tua, salah satu dari keduanya atau kedua-duanya, ya, bapak ibunya atau hanya bapaknya atau hanya ibunya saja, tetapi hal itu tidaklah menjadikan dirinya masuk ke dalam surga. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Jadi dalam hadis ini ada kata-kata yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama adalah kaitannya dengan kata raghima anfu. Ini adalah ungkapan bahasa orang Arab, ya. Anfu itu kan hidung, raghima itu, ya, menempel. Artinya hidungnya menempel ke tanah. Kalau sudah seorang itu hidungnya menempel ke tanah, dia berarti hina dirinya, ya, merugi, betul-betul dalam keadaan jelek. Ya, ungkapan yang digunakan untuk, ya, mendoakan kejelekan berupa kerendahan dan kerugian, ya, dengan bahasa yang lebih halus. Falam yadkhulul jannah, ya, maksudnya ketika kedua orang tuanya itu masih ada, dia tidak mau berbakti kepadanya sehingga dia dijauhkan dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, maka para santri sekalian, di sini ada pelajaran penting yang hendaknya kita perhatikan, bahwa kedua orang tua itu mempunyai hak yang sangat besar terhadap diri-diri kita. Ya. Sehingga orang yang berbakti kepada orang tua, dia akan mendapatkan balasan yang sangat baik dan sangat besar nanti di yaumul qiyamah, yakni dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, di sini dalam hadis, ya, disebutkan keadaan kedua orang tua yang sudah beranjak atau sudah usia lanjut. Ya. Hal ini menunjukkan bahwa, ya, berbakti kepada kedua orang tua itu adalah hukumnya wajib. Ya, bahkan, ya, ketika mereka sudah tua itu memiliki hak yang lebih besar ketika mereka masih muda. Karena ketika sudah tua mereka tentunya sudah lemah sehingga butuh kepada pelayanan. Oleh karena itu, ya, berbakti kepada kedua orang tua merupakan, ya, perkara yang hendaknya diperhatikan oleh setiap, ya, kita supaya mereka menjadi salah satu sebab Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam surga. Ya. Kemudian berikutnya disebutkan bahwa keberadaan kedua orang tua, ya, itu
merupakan nikmat yang besar bagi setiap muslim atau bagi setiap anak, karena dengan mereka lah kita bisa hidup dengan baik. Dari sejak kecil dirawat oleh orang tua, dilayani semua kebutuhan kita, maka mereka memiliki hak yang sangat besar bagi kita. Bahkan di sebuah hadis ada seorang yang menggendong kedua orang tuanya dari Damaskus, dari kota Irak sampai ke Ka'bah. Kemudian ditanyakan kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, apakah saya sudah membalas kebaikan orang tua saya? Maka beliau mengatakan belum. Ini menunjukkan betapa besarnya hak kedua orang tua. Kemudian yang berikutnya, haram untuk durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan ini merupakan dosa paling besar setelah syirik. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di surat Al-An'am, Qul atlu ma harrama alaikum Qul atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsan. Di sana disebutkan salah satu dari dosa yang besar adalah syirik. Yang kedua adalah kaitannya dengan kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua. Menunjukkan durhaka kepada orang tua merupakan dosa yang paling besar setelah syirik. Bahkan Allah menggandengkan setelah tauhid ada perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Nah, orang yang paling rugi adalah orang yang terluput dari melakukan amalan soleh. Termasuk di sini kaitannya dengan berbakti kepada kedua orang tua. Baik. Jadi demikian untuk penjelasan secara ringkas hadis tersebut. Di sini ada beberapa tugas, nanti bisa dilihat dan ditulis, dikerjakan. Di sini terangkan bagaimana kalian berdalil dengan hadis tersebut terhadap perkara berikut. Begitu bagusnya cara pengajaran Nabi kepada para sahabat. Dari mana kalian bisa mengambil faedah dari lafaz hadis tersebut, dan seterusnya. Di sini ada 4. Kemudian yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua akan mendatangkan sekian banyak kebaikan. Diskusilah dengan teman-temanmu tentang hasil dari berbakti kepada orang tua yang kamu ingat. Bisa ditulis di sini dengan dibuat pohon diagram. Nah, kemudian nomor 3, silakan dibaca di situ pembahasannya seperti apa dan dijawab sesuai dengan kemampuan kalian. Dan evaluasi ada 4 soal, tolong diperhatikan dan nanti dikerjakan. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.